juga siswa grade 7 MTS At-Taqwa 03. Berikan tepuk tangan penuh berkah untuk kita semuanya hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Salam ta'zim untuk Kepala Madrasah MTS At-Taqwa 03 Kabupaten Bekasi, para dewan guru dan para orang tua yang luar biasa, anak-anakku grade 7 yang dibanggakan. Bismillah, dalam waktu yang singkat hanya 1 jam teman-teman semuanya, sebelum kami menuju ke Banten, kami akan fokus bersama Anda semuanya. Bismillah. Yang saya khawatirkan di pagi menjelang siang ini satu, Bapak Ibu. Ketika kemarin berada di Bandung, acara di siang hari seperti ini nih Kak, itu tantangan bagi pembicara dan tantangan bagi yang mendengarkan. Kalau saya nggak bisa bermain cantik, lama-lama jamaahnya nih banyak yang menganikan cipta dan baca doa Bismillahirrahmanirrahim wa bismillahirrahmanirrahim. Tahu-tahu acara selesai aja gitu Bapak ya. Tapi insya Allah, udah mulai nih. Bapak Ibu udah mulai menatap ke depan, berarti sekarang saatnya saya udah on-air-kan dengan alat yang satu ini. Bapak Ibu, ini alat yang saya bawa ini adalah alat pemberian dari Kementerian Informasi dan Komunikasi. Saat pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, setiap kami mengisi acara parentingka itu untuk santri atau siswa, maka alat inilah yang akan menggongkan suara seluruh peserta dari Istana Bogor ke seluruh titik di negeri ini. Maka suara Anda hari ini, ketika nanti ada tepuk tangannya yang tulus dan ikhlas, ketika ada tertawa yang tulus dan ikhlas, ketika menangislah yang tulus dan ikhlas, yang pasti atmosfer sekolah ini ada ketulusan dan keikhlasan. Tepuk tangan penuh berkah untuk kita semuanya hari ini. Siap ya? Mbak Vera di Istana Bogor. Kalau tadi adalah untuk grade 8 dan 9, ini lebih unik hari ini. Ada orang tua yang dibangga, yang dirindukan, dan kanan kirinya ada putra putri yang Anda rindukan. Hari ini hampir kurang lebih 1 jam suara Anda akan didengarkan oleh puluhan ribu orang di negeri ini. Maka siap untuk on air selama 1 jam sebelum azan zuhur dikumandangkan ke Istiqlal Jakarta. Kita mulai dalam segmen pertama hari ini. Saya minta kekompakan Anda. Bismillah, Mbak Vera standby. Angkat tangan kanannya semuanya, kepalkan tangannya, getarkan Nusantara dengan takbir. MTS At-Taqwa 03 takbir. Suara Anda hanya 30% takbir. Turunkan kembali tanpa suara Bapak Ibu. Bismillah. Ketika seorang ibu berkata kepada sang anak, dia memegang pundak anak itu sambil mengatakan, "Nah, ibu ini belum bisa sholat sempurna." Bapak pun sama, memegang kepala sang anak sambil mengatakan, "Nah, Bapak juga belum bisa sholat sempurna. Tapi aku mohon anakku." Sang ibu berkata dengan lirih, penuh dengan cinta, berbisik di telinga sang anak sambil mengatakan, "Nah, andaikan sujudmu ini sempurna, angkat nama ibumu dan ayahmu ini menuju surga Allah." Saya yakin semua ibu pernah mengatakan kalimat ini kepada buah hatinya, termasuk kepada putra putri Anda yang kelas 7 hari ini, yang mungkin Bapak Ibu tak terasa anak Anda sudah mulai jadi anak kelas 1 SMP, 1 MTS, dan itu adalah impian Anda sejak lama. Tidak sedikit cerita ini disampaikan oleh para kiai di Indonesia ini. Ketika seorang ayah dan ibu sudah hampir masuk ke neraka Allah Azza wa Jalla karena mungkin dia jauh dari Rabb. Ketika orang tua itu jauh dari Al-Quran, ketika orang tua itu jauh dari Ka'bah Baitullah Azza wa Jalla, tapi anak itu, Bapak Ibu, wallahi, anak ibu akan berteriak di hadapan Allah, "Ya Rabb, adalah artu bihada." Aku tak rela ya Allah jika orang tuaku
kamu ini masuk ke neraka-Mu ya Allah. Aku bisa sekolah, aku bisa ngaji, aku pernah dikasih mukena, aku pernah dikasih sarung dan peci untuk sujud berbisik di bumi biar Kau mendengar ya Allah. Karena dia orang tua aku ya Allah. Yang orang tuanya sudah hampir masuk neraka Bapak Ibu. Anak itu masuk surga sendiri. Dia mengangkat tangannya, adalah aku ya, adalah aku tak rela ya Allah. Akhirnya orang tua bersama anak itu masuk ke surga Allah Azza wa Jalla. Bersyukurlah Bapak Ibu, anak berkali-kali datang ke sekolah ini. Ini sekolah tak cukup hebat tapi bermartabat. Ini MTs Ataka 03 berkali-kali kami datang ke sini, tak cukup profesional tapi berkarakter. Untuk menjadi anak pintar itu mudah Bapak Ibu, cari di Google selesai urusan. Tapi menjadi anak yang berkarakter, mungkin Bapak Ibu pernah berpikir, Pak Happy, anak saya mah polos banget, kayaknya dia gak pernah berdoa. Siapa bilang? Nadinya dia berdetak Bapak Ibu. Ketika duduk di samping kanan kiri Anda hari ini, nadinya dia berdetak mendoakan Anda, ya Rabb, innaka khairul mustajab. Hanya kepadamu kami ini mengadu ya Allah. Ini orang tuaku ya Rabb, tawil a'marahu, panjangkan umurnya ya Allah. Dia punya impian, suatu saat dia akan sujud di kaki Anda, membawa gerbang kesuksesan. Dan kita berharap di segmen satu ini, Bapak Ibu semua, tadkhulunal jannah, masuk ke surga Allah bersama putra-putri Anda, dan di situlah Anda akan bersukacita, ikhwanan ala sururin mutaqabilin, saling berhadap-hadapan dengan keluarga dan putra-putri Anda. Ahibati fillah, segmen satu ini Anda keep di 1 menit pertama. Ketika Anda keluar ruangan, Anda akan ingat ungkapan kiai kami. Kiai kami mengatakan, Chandra, suatu saat kau akan punya pasangan, suatu saat kau akan punya anak. Maka ketika kau punya anak, ketika anaknya laki-laki, pegang tangan dia, kemudian dikecuplah di ubun-ubunnya sambil mengatakan alim soleh. Nih, saya alim soleh. Maka dia merasakan energi doa dari Anda. Ketika anaknya perempuan, Anda kecup itu ubun-ubunnya dan Anda katakan alimah solehah. Maka dia merasakan, ya Allah, aku senang banget kalau ayah ibuku sudah mendoakan aku hanya dengan 2 kata, nah, alim soleh. Karena di negeri ini udah banyak yang alim Bapak Ibu, udah banyak anak yang pintarnya udah banyak, tapi yang dirindukan oleh keluarga Anda tak cukup dia menjadi anak yang alim, tapi harus soleh. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Hai, my people, baru segmen pertama, banyak di antara Anda matanya langsung berubah dan berkaca-kaca. Anda lagi berpikir sekarang, ya Allah, ini makhluk datangnya dari mana? Dan ini siapa? Belum berkenalan, tiba-tiba semua banyak yang berlinang air matanya. Kenapa? Karena Anda punya the power of mahabbah, kekuatan cinta untuk keluarga tercinta kita. Ahibati fillah, Masya Allah, ini lagi asik juga makan bunda ya. Siapa namanya saya? Hanif. Hanif itu lembut suaranya. Hanif kelas 7 di sini nanti. Datang sama ibu? Datang sama ibu? Iya. Mana ibunya? Iya, jangan sampai salah. Di sini ada 2 ibu-ibu ya. Ayahnya juga datang? Berarti ibu aja ya. Alim soleh. Tepuk tangan buat Hanif. Segmen 1. Ketika ada tulisan yang akan saya munculkan di sini, biasanya anak babelan Pak. Orang tuanya jago-jago bahasa Inggrisnya. Nampak dari sini, kayaknya keren-keren bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris versi babelan juga nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Ketika saya tanya, are you ready? Hey, para orang tua, tunjukin kepada anak-anak Anda kalau Anda pun jago bahasa Inggris versi babelan. Ketika saya tanya, are you ready? Jawaban Anda adalah 2 kata, yes sir. Are you ready? Masya Allah. Jangan kebalik ya, jangan serius ya. Are you ready? Masya Allah. Nanti ketemu sama pasangannya masing-masing. Are you ready? Yes sir. Gitu ya. Anak-anaknya grade 7. Tunjukkan kehebatan Anda di depan orang tua Anda. Are you ready? Yes sir. Masya Allah, masih malu-malu ya.
nanti belum dipoles nih sama MTS atau 03. Yang kedua, ini tulisannya. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Happy Chandra Bapak Ibu. Waktu yang singkat saya akan perkenalkan dengan cepat ya. Nama saya Happy Chandra, asli Tasikmalaya, tapi saya tinggal di Bogor, di Istana Bogor sejak tahun 2008 dan kami berkiprah di sini sebagai MC kenegaraan. Apa tugas saya di situ? Ketika tanggal 17 Agustus sebentar lagi ini bulan depan, pasti Anda pernah mendengar di TV, di announce dari seluruh TV nasional, dan Anda pernah mendengar ada suara ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang saka merah putih 77 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia menuju panggung kehormatan. Hadirin dimohon berdiri. Pernah dengar suara itu Bapak Ibu? Kenapa saya serka ini kepada Anda? Anak ceritakan di depan anak kelas 7 bersama orang tua, tidak ada ceritakan di depan kelas 8-9. Ketika saya tampil di Istana Bogor hari itu tahun 2008, qadarullah, Bapak Ibu tahu yang terjadi apa? Ketika saya mengatakan hadirin yang kami banggakan, Presiden Republik Indonesia baru ngomong seperti itu. Yang saya lihat di ruang VIP, di balik kaca berembun, ada seorang ibu lagi berlinang air matanya. Saya orang kampung baru. Saya anak Tasik Selatan yang dulu anak gak bisa ngomong apa-apa. Saya harus sampaikan depan Anda. Rabu malam bulan Februari tahun 90, kelas 3 SD hari itu, saya tampil di atas panggung kecil. Qadarullah azza wa jalla. Anda tahu apa? Saya diteriakin sama orang-orang, saya diusir sama orang-orang. Ibu anak menangis di belakang panggung. Itu pada 30 tahun yang lalu. Apa yang dilakukan ibu anak waktu itu ketika orang-orang mengusir saya waktu kecil waktu itu? Ibu anak menghampiri saya sambil mengatakan apa? Nah, sini saya. Ini bukan panggungmu nak. Ini bukan panggungmu anakku. Panggung ini hanya terbuat dari kayu dan bambu ukuran 1 meter. Kau malam ini diteriaki sama orang-orang. Kau diusir sama orang-orang. Ibu ikhlas nak. Tapi kau lihat 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, kau bukan tampil di atas karpet yang kecil ini. Kau bisa jadi tampil di atas karpet merah istana. Qadarullah, itu bisikan sang ibu 30 tahun yang lalu. Dia belakang panggung kecil. Dan anak yakin malam itu minal auqat al-mustajabah. Di antara waktu yang mustajab, Allah sami, Allah tidak tuli, dan Allah basir, Allah tidak buta. Bunda, sering-seringlah kau berbuah hati Anda sambil mengatakan, kamu alim dan soleh. Suatu saat kau tidak anak sukses. Al-kalam nisbut doa. Omongan kita setengah dari doa Bapak Ibu. Seorang ayah pun mengatakan dengan lirih kepada putra-putrinya, qadarullah, siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD yang dulunya tak bisa ngomong apa-apa. Saat anak tampil di istana, ibu anak nangis. Anak temuin ibu, kenapa ibu menangis? Apa jawaban ibu anak hari itu? Nah, doa ibu terkabul. Dulu di belakang panggung kecil, kau tampil, dicemoohkan orang, kau diusir orang, dan ibu berdoa di belakang panggung sambil memeluk. Suatu saat kau akan tampil, bukan hanya menyambut seorang kepala desa, untuk seorang presiden berpisah. Doa ibu adalah segalanya. Begitu juga doa sang ayah adalah pahlawan hebat untuk buah hati Anda. Dan itu terwujud. Anda pernah di MTS seperti putra-putri Anda. Anda pernah di MTS Tasikmalaya sama seperti putra-putri Anda. Qadarullah azza wa jalla. Tahun 2008 hari itu Bibo, kami berkiprah selain sebagai MC, salah satunya adalah sebagai TV voice over. Apa itu voice over? Voice over itu artinya pengisi suara Bapak Ibu. Pengisi suara di apa? Pengisi suara salah satunya adalah di TV Bapak Ibu. Jadi saya isi suara di TV. Di channel yang satu ini. Bapak Ibu pasti ada TV atau di rumah pasti pernah melihat tayangan ini. Di channel apa Pak Bu? Anda pasti pernah mendengar ada suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar pertama di TV One memang beda. TV One memang beda.
Pernah dengar suara itu? Anda sekarang terbuka matanya, oh ini makhluk yang bicara. Itu namanya voice over. Hei kelas 7 namanya voice over. Namanya apa? Dapat kosakata baru kita hari ini ya. Setelah di TV kita bergabung lagi, salah satunya adalah di channel Trans TV. Anak-anak kelas 7 pasti sedang banget ketika malam hari ada tayangan yang satu ini kan. Kemudian muncul ada suara seperti ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Pernah dengar suara itu? Mata Anda semakin terbuka. Oh, ini manusianya yang bicara. Itu namanya voice over. Hey, Babelan people, namanya apa? Voice over. Pagi-pagi sang ibu menyiapkan sarapan pagi untuk anak Anda. Senang banget pagi itu karena sebelum matahari terbit Anda muncul channel yang satu ini dan Anda disuguhkan dengan satu program yang satu ini Bapak Ibu. Pasti setiap pagi Anda pernah mendengar ada di hazanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari hazanah Rasulullah. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Tidak mungkin saya di TV One ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Malah buat suara saya. Hei ibu-ibu, Anda pasti senang banget dengan channel yang satu ini. Biasanya ibu-ibu sambil masak, kami mengisi suara. Salah satunya di film Antv, kita mengisi suara film di filmnya Mahabharata dan Jodha Akbar. Biasanya ibu-ibu yang suka nonton. Kalau bapak-bapak jangan nonton. Pak, dengarkan bapak, saya aja gak pernah nonton filmnya pak. Cuma ngisi suaranya. Anda pasti pernah mendengar di perfilman ini. Kita intermezzo sebentar sebelum ke materi. You pasti pernah mendengar di filmnya Jodha Akbar, Mahabharata, ada suara seperti ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Pernah dengar suara itu Bapak? Jangan sampai kau bertanya, Pak Chandra, apakah Anda sehari-hari ngomongnya kayak gitu bersama istri? Tak mungkin lah. Terus saya ngomong ke istri, tolong buatkan kopi untukku. Atau ke Indomaret ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Allahu Akbar. Kelas 7 senyumnya senyum tipis gitu Baripan ya. Belum dipolesnya Baripan di sini ya. Nanti malah berekspresi. Oke. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Sebentar. Siapa yang berani maju ke depan, anak kasih hadiah. Orang tuanya dan anaknya. Maju aja ke depan, itu maju, gak mau apa-apa, maju dulu. Anak itu sampai 5 ya. Sertifikat ini dicari sama orang-orang. Saya kasih kesempatan kepada Anda, maju dulu ke depan dan saya kasih sertifikat dari Istana Bogor dan Chandra Production Management. Saya hitung sampai 5, kalau enggak saya berikan ke Banten. Masya Allah, sangat kali ini. So itu maka maju ke depan. Tepuk tangan dulu buat bunda kita ya. Ya Bu. Rizky pinjam mikrofon Pak. Masya Allah, tabarakallah. Silakan Bunda standby di sini. Bunda perkenalkan nama Bunda siapa, dari mana, kemudian putrinya namanya siapa, sekarang kelas berapa, kemudian Anda datang ke sini dengan siapa, dan kenapa sekolahnya di MTs Angka 03. Jangan sampai berhenti bicara sampai saya selesai minum. Bunda boleh saya minum kan? Boleh. Yuk, silakan Bunda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurjana. Biasa dipanggil Mama Nadisha. Karena ini putri saya, Nadisha Wahyuwardani, yang alhamdulillah punya kesempatan bisa belajar di MTS At-Taqwa 03 Babelan ini. Kami datang dari PGH Babelan, yang dimana anak saya berasal dari SDN Kedung Jaya 01. Saya berharap penuh
Di sini anak saya bisa menuntut ilmu, menimba ilmu. Insya Allah saya percaya penuh dengan Madrasah Sanawiyah 03 Babelan ini, di mana saya juga alumni di sini MA At-Taqwa dulu. Saya percaya penuh anak saya di sini akan menjadi anak yang berilmu dan soleh. Sekian perkenalan dari kami. Saya baru mau minum Bunda. Saya gak minum. Namanya siapa putrinya Bunda? Nadisha Wahiwardani. Anak panggil siapa? Syekh. Nadisha. Bu, saya suka retorika ibu. Nadisha juga mulai bicara. Ternyata bicara seperti ini gampang-gampang susah loh Bunda. Tampil ke depan bersama putrinya. Kalau enggak pede-pede banget, biasanya kalau ibu maju ke depan bersama anaknya, biasanya terjadi gempa 8,9 sekali. Ini alhamdulillah aman ya. Alhamdulillah, semoga anaknya alimah solihah ya Bunda ya, menjadi kebanggaan keluarga dan pasti menjadi pahlawan untuk keluarganya nanti. Tepuk tangan buat Bunda kita hari ini ya. Bu, nih ada titipan dari manajemen. Secari kertas sederhana, tapi Nadisha tidak akan lupa kalau Anda pernah tampil di depan ratusan orang dan mendapatkan uang sertifikat dari kami. Sekalian memberikan siapa? Putrinya kepada Bunda. Kasihkan kepada Bunda. Masya Allah, tabarakallah. Ambil kamera buat kalender 2023. Oke, good. Salim ya. Tabarakallah, jazakallah khair. Tepuk tangan dong buat Bunda kita hari ini. Masya Allah. Doa terus dari Bunda buat putrinya, sahabat keluarga. Silakan Bunda kembali ke tempat. Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti di antara Anda akan kami minta untuk maju ke depan. Gak selamanya pembicara yang bicara, tapi Anda yang maju ke depan. Bagaimana caranya? Saya menggunakan satu alat ini Bapak Ibu. Bapak Ibu standby. Saya akan pilih satu di antara Anda, satu keluarga maju ke depan. Saya menggunakan satu alat ini Bapak Ibu. Alat ini adalah yang ditakuti sama anak-anak Makassar. Ketika kami klikkan alat ini, yang di Makassar para orang tua langsung banyak yang memandikan Cika dan Tiara, gitu ya. Maksudnya apa? Laser warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari Anda. Ketika sang ayahnya atau ibunya atau anaknya ada titik warna merah lama dia di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Pasti banyak yang berdoa. Ya Allah, jangan sampai saya maju ke depan. Siap ya? Sebelum materi 5 4 3 2 ada lagi baca ayat kursi. Anda pernah bilang ke anaknya, nak, kamu itu harus jagoan, kamu harus pede jadi orang. Nanti kalau disuruh tampil sama guru, kamu harus tampil. Nah, sebelum itu saya jangan Anda tampil dulu. Saya temukan orang. Bismillah. Nah, iya, Anda Bapak Ibu. Bersama anaknya, silakan maju ke depan. Anda. Semua melihat ke belakang pada lampunya belum nyala. Bapak tahu nggak Pak? Yang di belakang langsung, bro. Yang depan semua tengok ke belakang, bro, gitu ya. Yang di belakang yang kasihan bukan saya, bukan. Kena prank Anda ya, 1-0 ini. Oke, fokus Bapak Ibu. Ini tidak saya sampaikan di depan kelas 89, tapi harus saya sampaikan di depan kelas 7 dan para orang tua. Apa itu? Ini tulisannya. Banyak orang mengatakan kepintaran itu akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Pintar bahasa Arabnya adalah alim. Berkarakter bahasa Arabnya adalah soleh. Orang alim belum tentu soleh, tapi orang soleh pasti. Kenapa saya angkat karakter? Kenapa MTS At-Taqwa 03 ini ingin melahirkan bukan hanya generasi yang pintar, tapi harus berkarakter? Anda lihat tayangan ini. Bagaimana karakter putra-putri Anda yang akan masuk menjadi anak kelas 7 di sini? Bagaimana karakternya? Ada tulisan menarik di sini Bapak Ibu. Ketika kumpul di Jakarta Convention Center, presentase insan berkarakter di beberapa negara, kami zoom layar ini di giant screen hari itu. Ternyata Amerika Serikat
Orang berkarakternya 11,5%. Orang tuanya sinergi sama sekolahnya. Anak-anak didiknya sinergi dengan para orang tua bersama sekolah ingin menjadi anak yang tak cukup pintar tapi dia berkarakter. Itulah Amerika Serikat. Kita menunjuk ke Korea Selatan, Jepang 10%, Korea Selatan 11,5%. Kita lihat lagi di Malaysia tetangga kita berapa persen? 2,1%. Singapura tetangga kita, anak-anak TK SD sudah dilatih tentang skill 7,2%. Pasti semua lagi nunggu. Indonesia kira-kira berapa persen? Yang mengatakan bahwa Indonesia kayaknya lebih tinggi daripada negara lain, angkat tangan. Oh, terima kasih Bapak Ibu. Yang mengatakan kayaknya lebih rendah daripada negara lain, kayaknya gak enak banget di ujung ini ya. Oh ada ya. Kita buka selainnya. Kami nggak bikin sendiri Bapak Ibu, kami capture ketika presentasi Bapak Menteri hari itu di Jakarta Convention Center. Indonesia adalah 1,55%. Jauh banget dari negara lain. Kenapa? Karena di Indonesia kesimpulannya banyak orang pintarnya tapi belum tentu dia berkarakter. Grade 7 yang di depan kami sebelum ada masuk ke gerbang sekolah ini. Nah, jadi anak yang soleh saya. Tak cukup ahli. Angkat di presentase insan berkarakter dari alam MTS Antawa 03. Ada bertanya Pak Hebi, jangan sembarangan kau bicara. Mana bukti yang lain? Anak munculkan kembali. Ini gambar kami capture bersama tim. Kami ngisi materi motivasi di Aceh. Anak ini mau sekolah tapi tak bisa. Mereka melihat dari balik jeruji. Mereka ingin jadi anak kelas 1 SMP susah. Mereka tak punya biaya, mereka tak punya sekolah. Akhirnya gara-gara satu tayangan ini, saya masih ingat Ibu Khofifah sebagai Menteri Sosial hari itu mengcapture satu gambar ketika di IAIU Kuala Lumpur Malaysia, potret pendidikan Indonesia, hasil studi program for international Student Indonesia PISA 2015. Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Enak banget ya, udah ke-64 dari 65. Itu gak enak di ujung. Kalau peringkat ke-64 dari 125 masih ada yang dengar. Kenapa Yayasan At-Taqwa ini menyebar ke seluruh titik pelosok? Kita angkat peringkat ini Bapak Ibu. Dari grade 7 yang akan masuk ke alam sekolah ini. Anda teriak lagi, Pak Epi, mana buktinya kalau Indonesia terburuk pendidikannya? Yo, saya naikkan lagi. Beberapa tahun lalu sebelum pandemi, kami diundang untuk motivasi 2.500 korban tsunami Aceh di Masjid Baitur Rahman. Ketika kami pulang lagi ke Jakarta, tiba-tiba ada seorang direktur nelpon, Pak Chandra, apakah Bapak masih di Aceh? Oh, kami sudah pulang ke Jakarta, Pak. Saya mohon Pak Chandra, siswa-siswa kami ini kali ingin Bapak sampai ke sekolah kami ini. Di mana sekolahnya, Pak? Di Lokna. Berarti saya kembali lagi ke Aceh. Di mana Lokna itu? Di sini tempatnya. Kami harus datang motivasi sekolah-sekolah. Salah satunya adalah SD 2 Lokna di Aceh. Pulang lagi kami ke Aceh bersama 10 tim Bapak Ibu. Kami bawa alat, landing di Bandara Aceh. Baru seumur-umur saya ngisi materi Kak. Baru hari itu pas nyampe ke lokasi bandara, tapi gak ada yang menjemput. Tiba-tiba setelah 1 jam datang panitia, mereka pakaian seragam. Yang menjemput kami itu dia menggunakan apa? Helm. Berarti kendaraannya apa Bapak? Anda menebak motor? Bukan motor. Di Babelan itu motor. Di Aceh namanya bentor, becak motor. Seumur saya naik becak motor, supirnya di samping, penumpangnya di sampingnya. Betul kan Bapak ya? Jalan kita 10 konvoy, 10 tim. Seumur-umur saya Pak pun naik itu. Angin gelembung kerasa banget itu ke muka. Udah 2 jam kita jalan, gak nyampe-nyampe ke sekolah itu. Saat itu apa yang terjadi? Anda tengok drivernya, Mas, kok gak nyampe-nyampe? Abang itu bilang apa? Pak Chandra, tolonglah kau sabar. 3 jam lagi kita nyampe. Kita nyebrang Pak Guru, Pak Ridwan, anak nyebrang. Nyebrang kita, Masya Allah, basah kuyup hujan. Pas nyampe ke lokasi, ada tulisan di gerbangnya, Welcome to Mr. Happy Chandra. Tapi tulisan itu hilang, yang muncul Chandranya doang karena diguyur air hujan. Kita nunggu di bawah gapura itu. Mana direkturnya tak datang-datang? Datanglah direkturnya sambil mengatakan, ahlan wa sahlan Pak Chandra di sekolah kami. Ini dia direkturnya. Pak Direktur, mana sih